Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya hormati, coba kita renungkan sejenak. Pernah nggak sih merasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda? Di dunia nyata, kita sadar kalau diri kita masih banyak kekurangan. Kadang masih telat sholat, masih malas mengaji atau masih berjuang melawan berbagai godaan. Tapi saat membuka media sosial, kita sering merasa harus terlihat sempurna, harus terlihat paling religius, paling rajin ikut kajian, atau paling baik di mata orang lain. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Kita hidup di zaman digital, di mana informasi datang begitu cepat. Dalam beberapa menit, scroll TikTok, Instagram, atau YouTube, kita bisa menemukan berbagai macam konten keislaman. Ada yang bilang ini haram, ada juga yang bilang boleh. Ada yang menyampaikan dakwah dengan baik, tapi ada juga yang berbicara tanpa ilmu yang jelas. Akibatnya, sedikit dari kita yang akhirnya bingung. Teman-teman, dulu para ulama belajar agama bertahun-tahun kepada guru yang jelas ilmunya. Sekarang, kadang kita merasa sudah paham agama hanya karena menonton video 1 menit. Padahal, belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Karena itu, sebagai generasi muda, kita harus memiliki literasi digital keagamaan. Jangan langsung percaya semua yang kita lihat di internet. Biasakan kita itu bertanya, siapa sih yang menyampaikan? Apa dalilnya? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, jika seseorang datang membawa suatu berita, maka periksalah terlebih dahulu kebenarannya. Ayat ini sangat cocok dengan kondisi kita saat ini. Jangan mudah menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati terhadap keinginan untuk sekedar terlihat soleh di media sosial. Tidak ada yang salah dengan berbagi konten dakwah atau kegiatan ibadah. Namun, jangan sampai kita terlihat lebih sibuk menampilkan kesolehan daripada memperbaiki diri. Karena Islam bukan hanya soal penampilan atau simbol semata. Islam juga tentang kejujuran, akhlak yang baik, kepedulian kepada sesama, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Artinya, yang paling penting di sisi Allah bukan seberapa bagus unggahan kita, tetapi seberapa tulus hati dan amal yang kita lakukan. Teman-teman, media sosial bukan sesuatu yang harus dijauhi. Justru, jika digunakan dengan baik, media sosial bisa menjadi sarana dakwah dan menyebarkan kebaikan. Yang terpenting adalah menjadi muslim yang autentik atau apa adanya. Jadilah diri sendiri, tetapi terus berusaha menjadi lebih baik. Apa yang kita tampilkan di media sosial harus sejalan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai di media sosial kita mengajak orang berbuat baik, tetapi di dunia nyata justru menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syaff ayat 2-3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai generasi Z, kita memiliki tantangan yang besar, tetapi juga peluang yang besar. Gunakan teknologi dengan bijak. Jadilah muslim yang kritis dalam menerima informasi. Mendahulukan nilai daripada sekedar simbol dan menjaga kesesuaian antara kehidupan nyata dan kehidupan di media sosial. Semoga kita semua menjadi generasi yang kuat imannya, baik akhlaknya, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, bimbinglah kami agar kita tidak tersesat di tengah derasnya arus informasi. Jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas, jujur, dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.